terungkap alasan sebenarnya tersangka pembunuh anak politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Maman Suherman, layangkan gugatan ke Kapolres Cilegon. Bahkan, tak hanya terhadap Kapolres, tersangka bernama Heru Anggara tersebut juga memasukkan nama Kasat Reskrim Polres Cilegon dalam gugatannya. Pembunuh Mam, 9, anak Maman, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang. Adapun isi gugatan yakni terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Gugatan adalah permohonan atau tuntutan hukum yang diajukan seseorang atau badan hukum ke pengadilan untuk memperoleh hak, keadilan, atau penyelesaian sengketa. Dikutip Tribun Lampung, Co. ID dari tribunnewsbogor.com yang melansir kompas.com, terlihat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Serang, gugatan tersebut merupakan permohonan pra-peradilan dengan nomor perkara 1 PD, Pra 2026 PN SRG. Adapun nama pemohon tercatat Heru Anggara, sementara termohon adalah Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Cilegon. Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, dikutip kompas.com dari SIP Pengadilan Negeri Serang, Sabtu, 7 Februari 2026. Pengacara Heru Anggara, Sahat Butar-Butar, mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya pada kasus dugaan pembunuhan di rumah mewah milik Maman Suherman pada Selasa, 16 Desember 2025. Setelah kami pelajari, memungkinkan untuk dilakukan gugatan pra-peradilan terkait dengan proses penetapan tersangka atas nama Heru Anggara, ujar Sahat dihubungi kompas.com melalui pesan WhatsApp, Sabtu. Upaya pra-peradilan itu dilakukan, kata Sahat, sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PU 12 2014 khusus terkait alat bukti awal. Sidang lanjutan hari Senin tanggal 9 Januari 2025, agendanya jawaban dari termohon, kata Sahat. Sahat menambahkan, alasannya memberikan pendampingan kepada Heru Anggara karena tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, SPKEP. Jadi, Sahat selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPP FSPKEP perlu memberikan bantuan hukum. Kami juga sudah koordinasi dengan tersangka di rumah sakit. Ada dugaan kuat, tidak sah penetapan tersangka, sehingga kami mengajukan permohonan pra-peradilan, kata Sahat. Menanggapi gugatan tersebut, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengaku, menghormati langkah yang dilakukan tersangka melalui pengacaranya karena itu hak setiap warga negara. Itu hak dari tersangka. Sah-sah saja tidak ada masalah. Tapi ingat pra-peradilan itu menguji sah atau tidaknya formil prosedural perkara, bukan material, pokok perkara, kata Yoga.